Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Desi Nur Hikmahiyanti selaku dosen pengampu mata kuliah profesi kependidikan dan teman-teman semua. Sebelumnya kami dari kelompok 6 mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada pertemuan kita hari ini. Kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi terkait pendidikan profesi guru. Mohon disimak ya teman-teman, semoga pertemuan kita kali ini dan materi yang akan dipaparkan berguna buat kita nantinya. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada Muhabib Lutfi dengan NPM 021, yang kedua ada Nurfia Lestari dengan NPM 066, dan yang terakhir saya sendiri dengan NPM 094. Cakupan materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, proses dan alur pendidikan profesi guru, yang kedua, pelaksanaan pendidikan profesi guru, yang ketiga, syarat-syarat guru profesional, yang keempat, jalur sertifikasi guru, dan yang terakhir ada komponen portofolio. Mohon disimak ya teman-teman penjelasannya. Yang pertama adalah proses dan alur pendidikan profesi guru. Pendidikan profesi guru atau PPG merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan bertujuan untuk menyiapkan guru-guru profesional guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Hal tersebut tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada Pasal 23. Tujuan dari pendidikan nasional itu sendiri antara lain mengembangkan potensi peserta didik menjadi individu yang akan beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu kreatif, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab. Dalam mencapai suatu tujuan pendidikan nasional diperlukan adanya kontribusi dari guru-guru profesional. Guru profesional merupakan guru yang bekerja dan mengajar sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki, serta memiliki kemampuan penguasaan kompetensi akademik kependidikan dan kompetensi bidang studi sesuai disiplin ilmunya. Agar bisa mendapatkan sertifikat nasional, seorang guru harus melakukan proses pembelajaran program pendidikan profesi guru atau PPG. Kegiatan dalam sistem pembelajaran program PPG meliputi kegiatan perkuliahan, praktikum, dan praktik pengalaman lapangan yang diselenggarakan dan dipantau secara intensif oleh ahli dalam bidang tersebut. Pada saat ini masih banyak permasalahan pendidikan seperti kualifikasi guru yang di bawah standar, ketidaksesuaian antara kualifikasi pendidikan dengan bidang yang diampu, serta ketidakseimbangan distribusi guru sehingga terjadi permasalahan kekurangan guru terutama di daerah 3T. Dengan diadakannya pendidikan profesi guru atau PPG diharapkan mampu mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut. Oleh karena itu, dibuatnya makalah ini diharapkan mampu menjelaskan terkait pendidikan profesi guru secara lebih rinci. Alur PPG dalam jabatan. Yang pertama, pendaftaran peserta dan seleksi administrasi. Tahap pertama tentu saja adalah pendaftaran. Peserta yang lolos akan dipanggil lewat akun SIM PKB, kemudian mengirimkan berkas administrasi sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Yang kedua, pengumuman lulus seleksi. Berikutnya adalah tahap seleksi akademik. Jika lulus administrasi, nantinya akan ada pengumuman lewat akun SIM PKB. Jika tahap ini lulus, akan masuk tahap seleksi akademik atau seldik. Yang ketiga, konfirmasi kesanggupan. Setelah lolos tahap seleksi akademik, nanti akan ada pengumuman juga lewat akun SIM PKB. Masing-masing kemudian Anda akan disuruh konfirmasi kesediaan untuk mengikuti PPG dalam jabatan. Konfirmasi ini juga dilakukan di akun SIM PKB peserta. Jika Anda sudah mengkonfirmasi kesediaan, otomatis sudah terdaftar sebagai calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Yang keempat, penetapan calon mahasiswa PPG dalam jabatan. Penetapan calon peserta PPG diumumkan oleh LPTK atau universitas masing-masing dalam file PDF yang dikirim melalui grup WhatsApp dan lain sebagainya. Yang kelima, lapor diri dengan melakukan registrasi online. Dalam melakukan registrasi online, Anda perlu menyiapkan berkas-berkas seperti scan ijazah dan transkrip nilai asli, scan kartu KK asli, scan KTP asli, scan SK awal sampai akhir, scan foto latar merah, scan surat
keterangan sehat terbaru, scan fakta integritas. Yang keenam, berikutnya akan ada analisis materi pembelajaran. Analisis materi ini berupa literasi, HOTS, dan juga materi tentang pembelajaran masalah. Kegiatan ini memakan waktu sebanyak 5 SKS. Yang ketujuh, berikutnya adalah tahap uji komprehensif. Dilakukan selama 2 jam pembelajaran oleh 2 orang dosen dari program studi PPG yang keahliannya sesuai. Diawali dengan pendalaman terhadap perangkat pembelajaran yang sudah disiapkan oleh mahasiswa dan dilanjutkan dengan pendalaman pedagogik termasuk TPACK dan bidang studi termasuk Advanced Material dan HOTS. Yang delapan, praktik pembelajaran inovatif. Anda akan belajar juga bagaimana praktik mengajar secara inovatif atau yang lebih dikenal dengan PPL. Hal ini berguna untuk meningkatkan skill mengajar Anda. Yang ke-9 maksudnya. UKM PPG UKIN. UKM PPG UKIN biasanya meliputi UP atau ujian pengetahuan dan UKIN atau ujian kinerja. Ketika dilakukan UKIN, guru akan mengajar di kelas, kemudian para guru ataupun dosen akan menilai cara mengajar guru. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh kelompok saya. Selanjutnya yaitu pelaksanaan pendidikan profesi guru. Pelaksanaan proses pembelajaran program PPG secara garis besar terdiri atas lokakarya dan praktik pengalaman lapangan atau PPL. Berdasarkan standar pendidikan guru, pelaksanaan proses pembelajaran terdiri atas: pertama, pendalaman materi bidang keahlian yang akan diajarkan. Kedua, pendalaman materi bidang pedagogik untuk mahasiswa program PPG yang berlatar belakang bukan sarjana pendidikan. Yang ketiga, lokakarya pengembangan perangkat pembelajaran. Yang keempat, praktik pembelajaran dengan teman seperjuangan. Yang kelima, PPL atau praktik pengalaman lapangan. Selanjutnya terdapat beberapa model pembelajaran program studi PPG, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Pleno 1. Kegiatan Pleno 1 berisi orientasi umum dengan materi berupa konsep dasar PPG, kurikulum dan sistem pembelajaran, sistem PPL dalam PPG, serta sistem penilaian dan kelulusan dalam PPG. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa PPG di masing-masing lembaga pendidikan tenaga kependidikan atau LPTK. Yang kedua ada pretest. Pretest merupakan suatu tes atau ujian yang dilakukan guna mengukur kemampuan awal mahasiswa mengenai suatu materi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Yang ketiga ada Pleno 2. Kegiatan Pleno 2 merupakan kegiatan pendalaman terkait materi bidang studi, penjelasan persiapan lokakarya, analisis kurikulum, serta pemaparan contoh perangkat atau media pembelajaran. Kegiatan Pleno 2 dilaksanakan dalam lingkup program studi dan diikuti oleh mahasiswa dalam program studi suatu PTK tersebut. Dan yang keempat ada lokakarya. Kegiatan lokakarya merupakan suatu kegiatan di mana dosen memberikan tugas kepada mahasiswa untuk berkelompok dan berdiskusi dalam menyusun perangkat pembelajaran. Kegiatan lokakarya bertujuan untuk menghasilkan suatu perangkat pembelajaran. Kemudian kegiatan lokakarya dibedakan menjadi 7, yaitu yang pertama diskusi kelas dan kelompok. Diskusi kelas dan kelompok merupakan diskusi yang dilakukan untuk membagi dan menetapkan kompetensi dasar atau subkompetensi dasar untuk masing-masing kelompok kecil atau individu. Yang kedua, kerja kelompok atau individual terbimbing. Kerja kelompok atau individual terbimbing dilakukan untuk mengembangkan perangkat pembelajaran untuk setiap kompetensi dasar. Perangkat pembelajaran tersebut berupa silabus, RPP, bahan ajar, LKS, media pembelajaran, dan perangkat penilaian. Yang ketiga ada tes formatif. Tes formatif mencakup materi seluruh KD yang dikembangkan dalam perangkat pembelajaran. Tes formatif juga disertai dengan pendalaman materi sesuai hasil tersebut. Yang keempat, presentasi hasil lokakarya. Presentasi hasil lokakarya merupakan suatu perangkat pembelajaran yang disusun oleh setiap mahasiswa per kompetensi dasar. Kemudian hasil lokakarya tersebut dipresentasikan dalam forum kelas yang selanjutnya dapat ditanggapi oleh kelompok lain. Dengan metode presentasi ini diharapkan semua mahasiswa memahami perangkat pembelajaran dari seluruh KD yang telah dikembangkan. Yang kelima, revisi hasil presentasi.
Revisi perangkat pembelajaran diperoleh dengan cara bertukar pendapat dengan kelompok lain. Yang keenam, peer teaching atau micro teaching. Peer teaching atau micro teaching dilakukan dengan cara mempraktikkan perangkat pembelajaran di depan teman sebaya atau teman kelas serta diawasi oleh dosen pembimbing. Yang ketujuh, penyusunan rancangan penelitian tindakan kelas. Kegiatan penyusunan rancangan penelitian tindakan kelas dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada peserta program PPG untuk merancang penelitian tindakan kelas yang nantinya akan diimplementasikan dalam kegiatan PPL. Yang selanjutnya mengenai PPL atau praktik pengalaman lapangan. Bagi mahasiswa yang mengikuti program PPG, praktik pengalaman lapangan atau PPL merupakan kegiatan yang memungkinkan mereka melakukan praktik pembelajaran di kelas. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan pengalaman praktis bagi peserta program PPG dalam menerapkan pengetahuan, sikap, dan kemampuannya untuk memenuhi standar kompetensi yang diperlukan untuk menjadi guru yang profesional. PPL sendiri menggunakan sistem supervisi klinik, yaitu suatu jenis pembinaan keprofesian yang diberikan kepada mahasiswa program PPG sesuai dengan kebutuhannya dan berupaya mengembangkan profesionalisme seorang guru. Supervisi klinik tersebut meliputi beberapa langkah, antara lain yang pertama, pengamatan kinerja tutor dan supervisor. Yang kedua, penilaian mandiri oleh siswa atas kinerja mereka sendiri. Yang ketiga, konsultasi dengan instruktur dan supervisor. Dan yang keempat, mengatur perbaikan. Selain itu, terdapat prosedur dalam kegiatan PPL, yaitu dilaksanakan selama 1 semester. Dan pada program studi pendidikan matematika Universitas Tidar, itu biasanya dilaksanakan pada semester 4. Selanjutnya, tahap persiapan PPL. Tahap persiapan PPL meliputi pertama, penetapan peserta PPL, kedua, pendataan dan pemetaan sekolah, ketiga, penetapan dosen pembimbing atau DP, keempat, koordinasi dengan sekolah mitra untuk menetapkan guru pamong dan jadwal pelaksanaan PPL, yang kelima, pembekalan dosen pembimbing dan guru pamong, dan yang keenam, pembekalan peserta PPL. Kemudian terdapat tahap pelaksanaan PPL yang meliputi pertama, penyerahan peserta PPL oleh pihak LPTK penyelenggara ke sekolah mitra, kedua, pelaksanaan PPL di sekolah mitra, ketiga, pembimbingan di sekolah mitra dilakukan oleh DP sekurang-kurangnya 8 kali, yang keempat, penarikan peserta PPL. Kemudian, yang terakhir terdapat tahap penilaian PPL. Yang pertama, penilaian dilakukan selama PPL yang terdiri atas penilaian proses dan produk. Secara umum, komponen penilaian terdiri atas kemampuan mengemas perangkat pembelajaran, praktik pembelajaran, kegiatan non-pembelajaran, kompetensi sosial dan kepribadian, portofolio, laporan PPL, dan laporan PTK. Seluruh aspek penilaian menggunakan instrumen penilaian disertai deskriptornya. Yang kedua, penilaian dilakukan oleh guru pamong dan dosen pembimbing. Dan yang ketiga, peserta dinyatakan lulus PPL apabila mencapai nilai sekurang-kurangnya B. Kemudian kita bahas mengenai guru profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki sifat-sifat khusus sesuai dengan standar yang diharapkan oleh profesi guru. Dalam interaksi belajar mengajar, para profesional selalu memiliki pemahaman yang mendalam tentang topik atau materi pelajaran yang akan diajarkan, dan secara terus-menerus meningkatkan kemampuan berbasis pengetahuan dan pengalaman. Untuk menjadi guru profesional, seorang guru harus memiliki kompetensi guru yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial. Selain itu, untuk menjadi seorang profesional, seorang guru harus memenuhi syarat-syarat guru profesional. Berikut syarat-syarat guru profesional menurut Marintis Yamin. Yang pertama,
memiliki kemampuan dalam mendidik. Kedua, mempunyai keahlian yang terintegrasi. Yang ketiga, sehat jasmani dan rohani. Yang keempat, mempunyai kemampuan dalam mengajar. Dan yang kelima, mempunyai pengalaman dan pengetahuan yang luas. Dalam hal ini, kemampuan dalam mendidik dan kemampuan dalam mengajar itu berbeda. Jika kemampuan dalam mendidik itu menjadikan peserta didik menjadi siswa yang mempunyai karakter yang baik, sedangkan kemampuan dalam mengajar itu menjadikan peserta didik menjadi siswa yang pandai dan juga cerdas. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang pertama itu ada PPG Prajabatan. PPG Prajabatan diluncurkan pemerintah untuk mempertemukan guru-guru yang berusia di bawah 27 tahun yang tidak berafiliasi dengan lembaga manapun. Dalam PPG Prajabatan ini dirancang untuk mempersiapkan lulusan S1 dan juga D4 non-keguruan yang memiliki kemampuan dan minat menjadi guru dan untuk menjadi guru yang berkualitas sesuai dengan standar nasional pendidikan negara Indonesia. Yang kedua ada PPG dalam jabatan. Untuk mendapatkan sertifikat pelatihan tidak hanya untuk PPG Prajabatan, tetapi juga untuk guru baik yang berstatus PNS maupun non-PNS. Yang ketiga yaitu ada PPG reguler. Cara lain untuk mendapatkan sertifikat pelatih adalah melalui PPG reguler. Pelatihan profesional ini menjadi wajib bagi pelatih sarjana setelah lulus dan biaya pelatihan sepenuhnya ditanggung oleh siswa. Yang pertama itu ada komponen pelaksanaan dan penerbitan penelitian. Nah, komponen ini itu yang dimaksud adalah memiliki laporan penelitian atau artikel yang dibahas dalam forum ilmiah tertentu dan diterbitkan dalam publikasi atau artikel yang diterbitkan dalam publikasi ilmiah terakreditasi atau tidak terakreditasi. Yang kedua ada komponen refleksi diri. Pada komponen refleksi diri ini digambarkan dengan cerita tentang proses berkelanjutan peningkatan kinerja profesional yang dilakukan oleh mahasiswa PPG, dan dalam pengembangan diri tersebut tuh termasuk dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi studi dalam penelitian, dalam pengembangan karya inovatif dan juga ada kaitannya dengan pelaksanaan tugas guru yang biasanya meliputi ada tingkah laku, komunikasi, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada komponen pencarian pengetahuan. Nah, pengetahuan yang dimaksud di sini adalah pengetahuan baru yang ditujukan dengan partisipasi dalam kegiatan yang mengembangkan kompetensi diri melalui pelatihan, workshop, seminar, webinar, atau konferensi dan kegiatan lainnya. Yang keempat itu ada komponen penciptaan penemuan baru. Nah, komponen penciptaan penemuan baru ini ada banyak jenisnya, ada buku, modul, dikte, alat bantu, perangkat pengajaran, karya teknologi yang relevan, karya seni dan olahraga, dan lain sebagainya. Nah, hal tersebut itu harus benar-benar diperhatikan sama sama mahasiswa PPG. Dan ada komponen yang keempat. Komponen selanjutnya yaitu komponen prestasi. Komponen prestasi ini meliputi peserta didik yang memperoleh juara setelah mengikuti perlombaan, seperti keunggulan dalam mengajar atau keahlian yang erat hubungannya dengan bidang pendidikan. Yang komponen yang terakhir yaitu komponen pengabdian. Nah, komponen pengabdian ini mencangkup bukti aktivitas dalam kaitannya dengan siswa sebagai anggota sekolah. Misalnya ada kegiatan akreditasi, anggota atau ketua komite kegiatan sekolah, dan juga di masyarakat. Contohnya itu ada keanggotaan panitia dalam kegiatan masyarakat termasuk tempat ibadah. Kegiatan ini dibuktikan dengan surat keterangan atau surat keputusan atau kuasa atau permintaan dari instansi pelaksananya.
Jadi dari keenam komponen tersebut itu harus benar-benar diperhatikan bagi mahasiswa PPG dalam pembuatan portofolionya. Sekian, hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada pertanyaan nanti mungkin bisa ditulis di grup dan jawabannya akan segera kami share. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.